dulu visi misi FG BMFA itu disampaikan setiap minggu ya, tapi kok sekarang melalui video makin orang kurang tajam gitu ya untuk pemahamannya visi misi. Oke, saya sampaikan visi misi FG BMFA Bapak Ibu. Pertama sekali FG BMFA itu digagas oleh Demos Sakarian yang disampaikannya kepada Reverend Oral Roberts, ya. Dia mengatakan bahwa dia akan mendirikan satu fellowship dan dia bahwa fellowship ini adalah terdiri dari orang-orang awam, orang-orang biasa, orang-orang marketplace. Lalu Reverend Oral Roberts ini tertarik, brother, apa nama dari fellowship yang engkau akan dirikan? Nah, dari nama ini, Bu, tolong benar-benar ini harus ditangkap. Dari nama ini lah yang menurut saya itu menangkap hati Tuhan gitu. Jadi kalau kita pahami arti setiap kata daripada FG BMFI, ini luar biasa. Saya sendiri sampai saat ini termotivasi, didorong, dan justru sekarang saya sebut, kalau dulu saya sering membawakan visi misi, sekarang visi itu membawa saya kemana-mana, Bapak Ibu. Karena memang saya menangkap rohnya, bukan menghafal kata-katanya. Jadi FG BMFA itu dia bilang gini, oh iya namanya ada, The Full Gospel Businessman Fellowship International. Jadi ini bukan sembarang nama, memang tidak dimaksudkan untuk sekedar nama saja. Tapi di setiap kata daripada definisi kata itu mengandung makna yang dalam sekali. Coba perhatikan teman-teman. The Full Gospel artinya orang-orang yang bukan hanya bisa berbicara tentang Tuhan, tapi orang-orang yang tahu mendemonstrasikan kuasa Tuhan di dalam hidup mereka pribadi dan di dalam fellowship. Makanya dia katakan bahwa fellowship ini nanti akan diisi dan akan dipimpin oleh orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu arti the full gospel. Bukan seperti yang sering disampaikan, itu sudah ada sedikit touching gitu ya. Tapi saya sampaikan yang aslinya Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang bukan hanya ngomong tentang Tuhan, orang-orang yang bisa mendemonstrasikan kuasa Tuhan dalam hidup mereka pribadi. Itu arti daripada full gospel. Businessman artinya apa? Businessman dia bilang hanya pekerja, hanya profesional, orang-orang biasa. Tapi dia bilang, orang-orang biasa ini akan menjadi luar biasa karena karya daripada Roh Kudus. Iya, itu arti businessman. Full Gospel Businessman Fellowship. Fellowship artinya apa? Ini pelan-pelan teman-teman, ini perlu penegasan. Fellowship adalah orang-orang yang tadi itu, businessman tadi itu, sama orang-orang Full Gospel tadi itu, orang-orang ini dengan tekun berkumpul untuk menyaksikan cinta, belas kasih, yang terakhir ini penting, dan realitas Kristus. Bukan fakta-fakta Kristus, tapi reality, our life, hidup kita teman-teman. Itulah arti daripada fellowship. Fellowship yang di sini adalah berbicara koinonia, tentang kesatuan kita dengan Tuhan. Kita hanya bisa bersekutu fellowship yang benar jika kita sendiri hidup bersekutu dengan Tuhan. Itu arti fellowship. Fellowship internasional. Internasional artinya apa? Internasional adalah seluruh dunia, semua bangsa-bangsa, teman-teman. Jadi, kalau yang saya pernah saksikan di sini, kalau Desember lalu saya ke 8 negara, lalu September lalu bersama Pak Vincent dan teman-teman ke Eropa, itu gara-gara visi ini. Dan saya mau saksikan, teman-teman, kehadiran Pak Patrick dan Ibu Shirley tidak kebetulan. Kalau teman-teman ingat waktu saya sharing di sini, satu bukti bahwa orang Belanda akan bicara di tengah-tengah kita, ini rangkaian dari seluruh pergerakan yang Tuhan mau lakukan sekarang, teman-teman. Iya kan? Nanti kita dengar beliau. Kita sebenarnya kenal dengan Pak Patrick dan Ibu Shirley, terhubung satu link karena mereka ini memiliki link yang luas sekali di seluruh bangsa-bangsa. Jadi teman-teman, kalau benar-benar kita menyimak pergerakan Tuhan ini luar biasa hari-hari ini ya.
menyenangkan sekali dan menggairahkan sekali. Karena kita ada di dalam pusat kehendaknya Tuhan. Itu arti daripada FGBMFI. Lalu apa visinya? Visinya teman-teman, visinya adalah dunia yang diubahkan, gak main-main teman-teman. Visinya adalah dunia yang diubahkan. Ya, di mana melalui orang-orang awam tadi, kita akan diutus Tuhan untuk melepaskan mereka yang terbelenggu, membebaskan mereka yang tertawan, ya kan? Memberitakan tahun rahmat Tuhan, supaya lawatan Tuhan itu terjadi. Jadi visi FGBMFI adalah benar-benar adalah kita akan menjadi orang-orang biasa tadi akan Tuhan utus untuk membebaskan mereka yang terbelenggu. Itu visinya, ya. Lalu misinya apa? Memang misinya di-qualified di dalam 6 poin, Bapak Ibu. Tapi singkatnya, visi yang 6 poin ini di Indonesia kita bagi menjadi 3M. 3M itu apa? M pertama apa? M yang pertama adalah membebaskan, M yang kedua adalah memperlengkapi, dan M yang ketiga adalah multiplikasi. Jadi melalui FGBMFI ini sedang terjadi, saya dan Pak Vincent baru pulang dari Kucing teman-teman. Dan setelah itu ke Pontianak, baru aja pulang semalam teman-teman. Jadi ada satu erangan yang kalau kita benar-benar menangkap, ada erangan seluruh makhluk untuk menantikan orang-orang Tuhan panggil itu dinyatakan, Bapak Ibu. Jadi mari kita sama-sama menghidupi visi ini, karena visi ini adalah visi pribadi kita, panggilan kita. Saya selalu bilang bahwa visi FGBMFI bukan sekedar visi organisasi belaka, bukan hanya sekedar statement organisasi, tapi visi FGBMFI itu adalah panggilan setiap kita, teman-teman sekalian. Jadi jangan izinkan hidup kita ini biasa-biasa saja, tapi kita mari terlibat di dalam pelayanan yang luar biasa ini. Kita akan terhubung dengan the body of Christ, teman-teman sekalian. Saya bilang, seperti Sarawak menantikan kita, daerah-daerah menantikan kita, supaya kita bergerak. Dan ketika kita bergerak teman-teman, kita melihat kuasa Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita. Dan kita menjadi saksi daripada Kristus yang hidup. Itu visi FGBMFI, Tuhan Yesus memberkati kita, haleluya.